orang yang nggak mau diajak kompromi untuk itu, Pak mohon kebijaksanaan. Itu kalau ditilang kan mohon kebijaksanaan, uang kebijaksanaan kok suap, itu bukan bijaksana, itu bijak sini itu. Misalnya seperti itu ya. Ya, orang hari gini kok belum punya pacar, kan aneh itu malahan. Karena apa? Pacaran sudah menjadi biasa. Bahkan orang-orang yang mengaku mengikuti Rasul itu berbuat seperti itu sudah menjadi biasa. Kalau orang kok tidak pacaran, aneh di zaman sekarang. Kayak seperti itu. Itu salah satu prediksi Julio juga. Kalau seandainya prediksi itu sudah terjadi sekarang ini, ya berbahagialah orang-orang yang aneh tetapi dalam posisi penghambaannya kepada Tuhan. Bukan aneh karena kediriannya sendiri, bukan. Jadi faktor syarat keanehan itu aneh yang tertentu, aneh yang spesial, aneh yang bermutu. Ya kalau cuma mau aneh saja ya jalan-jalan telanjang tengah jalan ya aneh. Ya kan? Yang lain pada hidup rukun, kita pun saja mereka, itu juga aneh. Tapi tidak setiap aneh itu yang dimaksud al-ghuraba itu kan. Karena al-ghuraba itu keanehan karena seseorang mempunyai ketangguhan yang luar biasa. Dia selalu konsisten menjadi penghamba dan menghamba kepada Tuhan. Nah, di masyarakat yang kumuh, maka itu akan disebut aneh. Jadi kira-kira saya ulangi lagi, prediksi yang lebih saya munculkan yaitu prediksi Rasulullah Muhammad SAW yang lebih ingin saya munculkan, yang masih selaras dengan tema topik sebelumnya, yaitu mungkin ini kita bisa jadikan garis bawah bahwa baik buruk diri kita ditentukan oleh sesuatu hal. Baik buruk Anda ditentukan oleh itu. Apakah itu? Hati. Makanya hati-hati. Anda bisa, kita semua, saya dan Anda, bukan Anda saja tapi juga saya, kita bolehlah jadi orang kaya atau orang miskin, orang sehat apa sakit, orang terkenal atau terasingkan, orang pejabat atau rakyat biasa dan seterusnya. Bukan itu semua yang menentukan baik buruknya seseorang. Tapi yang menentukan baik buruknya seseorang adalah bagaimana hatinya. Bagaimana hatinya. Manakala dia baik, baiklah orang itu. Manakala dia buruk, buruklah orang itu. Itu nanti berkaitan dengan kehendak seseorang. Ya, bagaimana agar kita bisa itu? Saya punya formula. Nah, ini sekalian promosi formula. Saya mempunyai formulanya adalah ada 3 validator kendali mutu kehidupan kita. 1, fokus tujuan. Yang kedua, waspada niat. Fokus tujuan itu adalah masalah tauhid, agar kita tidak salah dalam tujuan. Kita tidak terjebak pada tujuan-tujuan yang kita bikin sendiri. Itu ada di fokus tujuan. Kemudian yang kedua, waspada niat. Waspada niat adalah formula jihadul akbar. Ini jihad yang wajib, yaitu jihadul nafas. Kita harus memanage, bersungguh-sungguh, berperang, jihad melawan niat-niat yang buruk. Itu ada pada diktum waspadai niat. Kemudian formula yang ketiga, konsentrasi tugas. Agar waktu kita efektif, hidup kita efisien, proses kita bisa lebih maksimal dan bisa strategis, yaitu konsentrasi tugas. Kita agendakan tugas kita masing-masing dan kita konsen pada tugas kita itu. Kalau masing-masing kita punya kesadaran terhadap konsentrasi tugas, maka semua akan berjalan dengan amat lancar. Hak asasi manusia akan masuk di situ sebagai akibat logis. Tapi kalau kita balik, kita
konsentrasi hak, bukan konsentrasi tugas, wah itu tugas pasti akan terbengkalai. Begitu kira-kira yang bisa saya sharingkan. Iya, baik Siwo. Kita dipersaudarakan dalam penghambahan kepada Tuhan. Iya. Karena saya boleh pamit ini. Belum toh. Oh, belum. Baru sesi pertama. Saya juga belum. kaget nih ucapannya itu. Iya, baik Siwo. Baiklah, live audience berproses menuju kesadaran diri akan kembali lagi setelah beberapa pesan berikut ini. Broadcasting live from the 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. 105.8 Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM. The one and only slow hit station. The one and only. Telephone number 398-35900, 398-35901. Short message service. 081-880-1058. Fax number 398-35900, extension 102. Marketing Department 525-7892 or click www.litefmjakarta.com. anytime, anywhere. Light FM, best slow hit station. Mencari penghidupan dan kehidupan adalah hak asasi setiap insan yang ada di dunia ini. Mengejar mimpi adalah hak yang hakiki bagi semua orang, termasuk juga para pekerja migran. Ironisnya, banyak orang lupa diri dalam membangun mimpinya, yakni dengan melanggar segala ketentuan dan aturan yang berlaku. Pada akhirnya, bukan untung yang didapat, tetapi celakalah yang diraih. Cacat seumur hidup, penolakan keluarga dan janin tak berayah menjadi mimpi buruk yang selalu menghantui kaum buruh migran. Pemerintah melalui Kementerian Sosial Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran memberikan advice gratis agar para calon pekerja migran tidak terjebak bujuk rayu para calon dalam mengeruk dolar di negeri orang. Pastikan Anda mendapatkan info yang benar sehingga bisa bekerja dengan baik dan benar. Pelajari dan baca kontrak kerja Anda dengan seksama. Laporkan ke kantor perwakilan pemerintah Indonesia yaitu KBRI atau KJRI tempat Anda bekerja bila ada permasalahan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Moviegoers, check this one out. Our only chance for survival is finding the source of this signal. This is Arcadia. That's right, old man. Old man? No respect. The box office. Got the 4 on the left. Why don't you take the 2 on the right and leave the rest? You're not that fast anymore. Oh, here we go. The only thing faster is... Light. Exactly. We'll see. Turn on the lights! Who are you? You ready for the grand finale? Yeah. What? Yeah! Thank you. Movie Light Review. Audience, walaupun didominasi pelakon wanita, film komedi You Again ternyata lucu juga. Sutradara Tyler Perry yang terkenal dengan film-film yang menampilkan para pelakon keturunan Afrika Amerika. Movie Light Info. Complete in one package every Friday at 8 p.m. Movie Highlight. Grab your popcorn and watch the movie. Game over. Listen live 105.8 Light FM, Light FM, the best slow hit station. best slow hit station. You can enjoy 24 hours. Streaming on www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. Central Online, MNC Tower Lantai 3, Suite 305, Jalan Kebon Sirih nomor 17-19, Jakarta. Telepon 021-2355-0235. Fax 021-391-7700. Central Online, the most reliable internet. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. Baik, Light Audience, kita bersama lagi di berproses menuju kesejatian diri edisi hari ini Kamis tanggal 9 Desember 2010 bersama saya Jeff Emerald dan tentu teman sharing kita Siwo Agus Hidayat. Waduh, telepon udah bering ini. Kita sapa dulu Siwo. Assalamualaikum Siwo. Halo. Suara
Makanya loh. Baik, Siwo, di sesi yang kedua hari ini kita buka 3 penelpon dan kita akan membacakan beberapa SMS. Silakan. Ya udah banyak telepon nih. Halo, assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak? Dengan Pak Afif di Kapuk Cengkareng. Pak Afif di Kapuk. Cengkareng. Iya, Cengkareng. Oke, silakan Pak Afif. Ini mau sharing sama Siwo nih. Itu saya pengen sharing sama Siwo. Itu masalah Masjidil Haram. Masjidil Haram. Kenapa disebut Masjidil Haram? Padahal itu kan tempat suci. Terus di dalam Ka'bah itu ada apa ya? Oh, oke. Ya, seperti itu aja. Baik, terima kasih Pak Afif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Afif, kemudian di belakang Pak Afif di 0213983596. Pak Afif tadi menanyakan Masjidil Haram ya. Iya, lanjut. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Tolong radionya, volume radionya dikecilkan Pak. Ya udah. Oke, dengan siapa ini? Dari Abu Alicia di Kemayoran. Abu Alicia. Iya. Kemayoran. Assalamualaikum, Siwo. Saya mau nanya nih, Siwo, tanggapan Siwo gimana mengenai kelompok terkecil dalam masyarakat yang mana dia memahami artinya istilah gini, ada namanya saya pelajari ya, yang saya tahu adalah Islam yang original gitu ya. Dia memahami yang Islam original, terus dia termarginal, terus bagaimana solusi apa namanya kita melakukan menyikapinya gitu. Terus masalah korupsi segala macam saya tadi dengar itu adalah salah satu sistem yang dari dulu udah salah gitu ya, sistem keislaman gitu kan. Nah, makanya kita cari titik kebenaran gitu, titik kebenaran yang benar itu gimana gitu ya. Oke. Gitu sih. Terima kasih. Terima kasih semua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu penelpon lagi di 0213983596. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak? Ya, di Cibubur. Siapa Pak? Ferry Cibubur. Pak Ferry di Cibubur. Iya. Silakan. Assalamualaikum, Siwo. Halo, waalaikumsalam. Jawab Biras. Ya. Iya. Ini Mas mau sharing tentang haji, makna haji yang sebenarnya, yang secara hakikatnya itu bagaimana itu Mas? Secara hakikatnya. Iya. Baik, itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Ferry. Assalamualaikum. Oke, itu dari 3 penelpon. Dan sekarang saya akan membacakan SMS yang masuk di 0818801058. Woi, teleponnya udah dong. Baik ya. Dari mana dimulainya nih? Dari tidak jelas nih alamatnya nih. Agung di Bogor. Siwo mohon sharingnya, kenapa di Al-Quran kalau ada kalimat surga selalu ada kalimat pohon-pohon yang mengalir sungai di bawahnya. Gitu. Itu Agung di Bogor. Kemudian Ibnu di Lubang Buaya. Saya mau tanya Siwo, apakah sholat kita setelah menghisap ganja itu sah? Ataukah harus mandi wajib dulu? Atau sholat kita baru sah setelah efek ganja itu hilang? Waduh. Bisa diulang? Gini, apakah sholat kita setelah menghisap ganja itu sah? Ataukah harus mandi wajib dulu? Gitu. Atau sholat kita baru sah setelah efek ganja itu hilang? Gitu. Satu lagi ya, di Tangerang ada Muri. Apa sih definisi iman, Islam, ihsan menurut Siwo? Cukup Siwo ya? Baik, silakan diborong semuanya. Yo. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, telepon 3, SMS 2. Iya. Iya 3 sih. SMS-nya 3 harusnya. Oh, SMS-nya 3. Yang mana yang terlewatkan? Ya? Yang mana yang terlewatkan? Ada dari SMS nih ya, dari Agung di Bogor. Terus dari Ibnu di Lubang Buaya. Terus?
Muri di Tangerang. Muri, ya. Kita mulai dari mana ya, Mas Afif di Cengkareng. Tentang Masjidil Haram, bukankah dia tempat suci? Kenapa disebut Masjid Haram? Ya. Kemudian di dalam Ka'bah ada apa ya? Masjidil Haram, ya. Kita kan kenal haram ya. Haram di dalam definisi fikih itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Siapa yang melakukannya dia akan mendapatkan dosa, dan siapa yang meninggalkannya dia dapat pahala. Itu haram dalam terminologi fikih. Tetapi kita jangan jangan tergesa-gesa, karena haram itu kan bahasa Arab. Ya, haram itu bisa macam-macam. Ada haram yang maknanya itu adalah larangan, itu ada larangan. Ada haram yang bermakna terlindungi. Haram kalau dalam istilah fikih itu sesuatu yang buruk yang tidak boleh dikerjakan. Siapa yang mengerjakan dia dosa, siapa yang menghindarinya dia berpahala. Tapi itu bahasa definisi fikih, ya. Kalau dalam definisi di luar fikih bisa menjadi berbeda. Itu ada pada ilmu istilah, ya, seperti itu. Seperti misalnya sunnah apa maknanya? Kalau itu terminologi fikih, maka sesuatu yang kalau dilakukan baik, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Itu dalam terminologi sunnah, tapi di dalam terminologi fikih. Tapi di dalam terminologi fikih, istilah itu bisa bermakna sesuai dengan konteksnya. Misalnya ada sunnah, tapi sunnah yang dikaitkan dengan Rasul, ada sunnah yang dikaitkan dengan Tuhan, ada sunnah yang dikaitkan dengan alam, ya, ada sunnatullah, sunnah Rasul, misalnya seperti itu. Jadi kita jangan overlapping menggunakan terminologi di luar konteksnya. Haram juga bisa bermakna mencegah, melarang. Nah, kenapa kalau masjidil yang ada di Mekah disebut Masjidil Haram? Nah, itu banyak banyak makna-maknanya di sana. Antara lain yang sempat saya pahami bahwa di situ merupakan sebuah tempat spesifik. Misalnya kalau kita lihat secara historical dulu itu, barang siapa yang dia ada di lingkungan Ka'bah, ya, sebelum masjidnya terbentuk dulu, maka dia menjadi merdeka. Dalam makna di situ tidak boleh ada tidak boleh ada tawuran, gitu. Daerah bebas demo misalnya gitu ya. Ada di situ, begitu orang ke situ maka tidak boleh ada penganiayaan di situ, tidak boleh ada kata-kata jorok di situ. Nah, itu histori sejak dulunya itu begitu. Jadi itu merupakan tempat spesial. Sekarang kan baru rame-rame dibahas kalau Jogja itu kan daerah istimewa. Jadi ada keistimewaan tertentunya. Nah, ini dia punya keistimewaan, yaitu daerah itu dilarang ada kemungkaran di situ. Nah, ada yang memahami istilah haram itu dalam makna seperti itu.
Bukan haram dalam makna fikih itu ya. Masa sesuatu yang suci kok diharamkan sehingga masjidnya menjadi Masjidil Haram? Bukan. Ini istilah di luar istilah fikih gitu ya. Ada misalnya dulu saya sempat asik mempelajari ayat yang terkait dengan itu, yaitu bahwa Nabi Muhammad itu pernah mengharamkan madu untuk dirinya. Ya, bukan berarti dari halal menjadi haram dalam makna hukum fikih, bukan, tetapi mencegah diri. Nah, orang diet itu juga sedang mencegah diri terhadap hal-hal tertentu. Nah, itu dalam bahasa Arab bisa disebut haram. Atau haram itu bisa berarti larangan. Jangan gitu. Jangan. Maka orang Arab akan bilang haram gitu ya. Haram dalam istilah di luar istilah fikih. Kalau di dalam istilah fikih ya sebagaimana yang kita sudah tahu itu. Kemudian di dalam Ka'bah ada apa? Saya tidak tahu. Saya belum tahu sih, karena belum pernah masuk dan belum pernah dapat berita dari orang yang masuk. Jadi saya tidak tahu di dalamnya ada apa, tidak tahu. Dan kayaknya tidak tahu juga nggak apa-apa. Kemudian dari Mas Abu Alisina di Kemayoran, ada kelompok dalam masyarakat yang menamakan dirinya Islam original, dan dia terasingkan. Bagaimana kita mensikapinya? Begini, kebenaran akan tetaplah kebenaran, apapun namanya. Ya, meskipun tanpa nama, kebenaran tetap kebenaran, gitu kan? Ada yang Islam original. Ya, kalau di dalamnya ada kebenaran, ya tetaplah kebenaran. Kita harus ambil kebenarannya. Meskipun namanya Islam murni, tapi di dalamnya ada kesalahan, ya kita tidak boleh mengambil kesalahan. Jadi nama kayaknya tidak menjadi penting, karena yang menjadi penting itu adalah isi dari sesuatu, bukan namanya. Ya. Bagaimana kita mensikapinya? Ya, kita pelajari aja. Kalau di sana ada membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih dekat kepada kebenaran, lebih menjauhkan dari egoisme baru atau fanatisme baru. Karena kalau pakai nama Islam original dan itu membentuk sebuah fanatisme baru, itu juga berbahaya. Ya, kita kebenaran itu universal kok, gitu ya. Jadi jangan dicampuri dengan bentuk ego. Karena kebenaran yang dibungkus dengan ego itu menjadi aset. Akhirnya kebenaran itu menjadi menjadi egois. Semua yang dibungkus dengan egoisme, maka tidak ada Tuhan di situ, gitu loh. Tuhan akan tersingkir dari bentuk isme baru itu. Meskipun bisa jadi egoisme itu egoisme agama atau egoisme spiritual, tapi sepanjang itu membentuk egoisme, fanatisme baru, istilah teknisnya asobiah baru, sudahlah, bahaya itu. Karena apa? Ya, karena dia akan menjadi aset untuk kepentingan diri, atau aset untuk kepuasan diri, atau dia akan menjadi aset untuk ketenangan diri dan seterusnya, sehingga kita terjebak lagi kepada bentuk kedirian egois kita, bukan kepada Tuhan. Ya. Bagaimana kita mensikapinya? Kalau ada kebenarannya ambil, kalau tidak ada tidak benarnya jangan diambil. Kalau belum tahu jangan komentar. Lebih baik kita tabayun, kita klarifikasi, bukan klarifikasi, apa ya namanya ya, tabayun itu. Ya begitulah, konfirmasi, klarifikasi gitu. Ya itu kayaknya sikap kita standar aja deh. Ambil yang benar dan jangan ambil yang tidak benar. Jangan komentar terhadap yang kita tidak tahu. Kayaknya gitu lah. Kemudian tentang bahwa korupsi ini akibat sistem yang salah. Kalau saya tadi kan sudah mengajukan
satu prediksi dari Rasulullah Muhammad bahwa baik dan buruk itu tidak ditentukan oleh sistem, tidak ditentukan oleh hati. Dalam sistem yang buruk sekalipun, kalau orang itu hatinya baik, dia akan baik kok, dan bisa kemudian dia mensikapi sistem yang buruk. Tapi sebagus apapun sistem, tapi kalau kemudian di situ hatinya tidak di-manage dengan tauhid, ya justru di sistem yang baik itu bisa menjadi tempat bersembunyi yang sangat bagus. Ya begitulah. Jadi intinya bukan di sistem itu sebagai sarana, ya bisa mempengaruhi kita untuk lebih mudah berbuat baik, iya, sebagai sarana, iya, tapi bukan primer, karena primernya ada pada hati masing-masing kita. Dalam sebagus apapun sistem, kalau dia hatinya buruk, apalagi dia canggih gitu ya, dia bisa manuver ke sana kemari di dalam ada satu penyakit yang luar biasa dalam terminologi Islam itu, yaitu penyakit yang namanya munafik. Munafik itu sesuatu keburukan hati yang selalu menampakkan kesatriaan. Itu salah satu indikasi bahwa sebagus apapun sistem tidak menjamin kalau orang yang ada di sistem itu hatinya tidak dikelola dengan manajemen ketuhanan. Kayaknya begitu deh. Ya, betul bahwa sistem yang baik itu penting, ya. Tapi akar masalahnya juga di situ. Akar masalahnya adalah di hati orang yang ada di dalam sistem itu. Gitu kira-kira. Lanjut Mas Agung di Bogor. Kenapa dalam Al-Quran sering disebut surga itu mengalir sungai-sungai di bawahnya? Itu termasuk ayat yang mutasyabih, ya, ayat-ayat tamsil. Hanya orang-orang yang memenuhi syarat, yang di dalam istilah teknis yang saya pahami, minimal seseorang yang mempunyai status al-alim. Nah, alim bukan gelar masyarakat, ya. Alim karena prestasi kesucian kepribadian, dan itu alim menurut syar'i, bukan alim menurut gelar masyarakat. Jadi hanya orang alim itu yang boleh menyentuh ayat-ayat tamsil itu. Itu ayat mutasyabih yang tingkatnya rendah. Ada ayat mutasyabih yang tingkatnya lebih tinggi, ya misalnya bahwa Allah bersemayam di atas ars, misalnya. Itu mutasyabih. Ada yang lebih tinggi lagi, alif lam mim misalnya. Nah itu bukan hanya orang alim. Orang alim saja tidak boleh masuk ke daerah itu karena nanti akan terjadi bentuk subjektivitas yang merugikan. Nah, yang boleh menyentuh ayat-ayat mutasyabih yang tingkat tinggi disebut sebagai al-alimur rasyih. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya tidak yang berhak komentar tentang ayat-ayat itu bahwa di bawah surga mengalir sungai-sungai misalnya, itu bagian dari ayat tamsil, ayat permisalan, dan orang-orang yang tidak mempunyai standar alim tidak boleh komentar tentang ayat ini, karena akan terjadi bentuk subjektivitas yang akan merugikan diri kita sendiri, karena terjadi bias-bias sesuai dengan subjektivitasnya. Kemudian kurang lebih itu, Mas, apa lagi ya? Apa makna haji? Oh, ini belum. Mas Heri di Cibubur, makna haji yang hakiki. Kalau pertanyaannya apa makna hakiki, apalagi haji gitu ya, apa makna yang sebenarnya, sudah sangat jelas sikap saya angkat tangan, saya tidak tahu. Karena kalaupun saya tahu, itu baru masih dalam proses pembelajaran, proses yang masih dalam ranah relatif. Semua pemahaman saya itu, yang saya pahami, saya yakini benar, itu masih dalam ranah relatif. Kalau hakiki, yang sebenarnya itu tidak mutlak, dan saya selalu menjawabnya saya tidak tahu. Kalau ditanyakan apa yang sebenarnya, apa yang hakiki, Islam yang hakiki yang mana, Islam yang sebenarnya itu yang mana, saya selalu mengangkat tangan, saya belum tahu. Saya masih dalam proses ke sana gitu ya. Jadi
saya tidak pernah berani mengomong sebenarnya, saya tidak pernah berani. Dulu saya pemberani, sekarang jadi tidak berani. Sebetulnya tidak berani saya. Karena saya tidak punya jaminan sama sekali bahwa apa yang saya pahami itu sudah benar-benar benar, apalagi sudah hakiki. Ya. Jadi mohon maaf kepada Mas Heri, saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Apa makna haji yang hakiki? Saya angkat tangan. Karena hakiki itu mempunyai kebenaran yang mutlak, dan saya belum sampai ke situ. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak puas, tapi mudah-mudahan di balik jawaban saya itu ada sesuatu yang bisa ditangkap. Ya, siapa sih yang berhak mengatakan yang sebenarnya? Hakikatnya siapa sih yang punya hak untuk berkalimat itu? Kayaknya, wah, ya begitulah. Lanjut tadi ayat tadi, kemudian Mas Ibnu, kemudian ada namanya lupa deh. Oh, orang dia mengisap ganja, kemudian kalau dia mau sholat dia mandi dulu kan enggak? Itu ada dalam aturan fikih, Mas. Jadi apa syarat orang kalau mau sholat? Kemudian setelah dia memenuhi syarat, kemudian dia melakukan sholat. Nah, di dalam melakukan sholat itu ada rukun-rukunnya. Ya, jadi syarat itu terkait sebelum pekerjaan, kalau rukun itu yang ada di dalam pekerjaan. Nah, sepanjang yang saya tahu, menghisap ganja itu tidak termasuk pada pembahasan syarat-syarat sholat. Ya, ada. Silakan dipelajari bab tentang syarat-syarat sholat. Gitu deh. Di sana misalnya ya ada wudhu, ada suci dari hadas kecil, hadas besar, dan seterusnya. Terakhir dari Mas Muri, apakah definisi iman, Islam, ihsan? Ya, tapi sepanjang menurut saya ya, dan ini saya tidak berani mengatakan ini loh definisi yang hakiki ya. Sebenarnya, enggak, itu di luar kapasitas saya semua. Sepanjang yang saya tahu, definisi iman adalah ikatan spiritual seorang hamba kepada Tuhannya. Atau begini, itu pembahasan yang paling pokok. Begini, iman adalah keyakinan yang sudah mengikat diri seseorang, mengikat jiwa seseorang, maka itu disebut iman. Istilahnya begini, keyakinan itu kita bisa raih dengan pemikiran-pemikiran, ya, kita hilangkan semua keraguan-keraguan, kita tanyakan semua pertanyaan-pertanyaan, kita komplainkan semua yang perlu dikomplainkan agar keraguan-keraguan itu hilang, sehingga tinggal satu titik kemungkinan, inilah satu-satunya final kesimpulan. Itu disebut kesimpulan yang meyakinkan. Orang yang sampai di situ dia disebut yakin, tapi masih di ranah rasional, ranah kepala. Pada saat keyakinan itu kemudian dikondisikan dengan aplikasi-aplikasi, maka itu akan mengikat hatinya, mengikat jiwanya, mengikat spiritualnya. Nah, itu iman. Iman itu adalah daerah dada, bukan daerah kepala. Ya, tetapi hati-hati. Iman yang tanpa pengantar-pengantar dari keyakinan itu bisa terjebak pada dogma. Jadi dogma itu keyakinan yang tidak tahu kenapa dan mengapanya. Ya pokoknya begini, gitu ya. Ada daerah-daerah tertentu, saya pernah masuk ke daerah itu pada saat membahas tentang ketuhanan. Saya nggak boleh pakai logika, saya nggak boleh pakai rasional. Saya dulu pernah bertanya, Romo, apakah Yesus itu Tuhan? Iya. Apakah Tuhan itu yang menciptakan alam semesta? Iya. Apakah Yesus menciptakan alam semesta? Tidak. Apakah Yesus Tuhan? Iya. Itu saya ulangi sampai sekian kali, terus musro gitu. Tidak pernah ketemu dalam apa namanya, bentuk hubungan sebab akibat. Yesus tidak menciptakan alam semesta, tapi Tuhan. Padahal Tuhan itu yang menciptakan alam semesta.
Apakah Yesus menciptakan alam semesta? Tidak. Apakah Yesus Tuhan? Ya. Apakah Tuhan yang menciptakan alam semesta? Ya. Apakah Yesus menciptakan alam semesta? Tidak. Apakah Yesus Tuhan? Ya. Akhirnya diambilkanlah kitab suci, ditaruh di atas kepala saya, dan kemudian beliau berdoa agar iblis yang ada di dalam diri saya segera keluar. Dan kemudian saya temukan juga sebuah komunitas yang ternyata mempunyai makna tentang Trinitas luar biasa. Dan saya diberi ruang sebebas-bebasnya untuk menanyakan dengan cara-cara dan bangun rasional. Nah, salah satu kemudian yang saya temukan begitu, oh gitu ya. Jadi dalam rangka agar orang tidak masuk ke daerah situ, akhirnya ada sebutan, ini daerah iman. Anda jangan pakai rasional, karena ini daerah iman. Seperti itu yang pernah saya alami begitu ya. Itu tentang iman. Kemudian Islam itu yang saya tahu adalah salah satu, bukan salah satu ya, boleh bentuk kepasrahan seseorang kepada Tuhan. Misalnya begini, orang yang kalah perang maka dia mengangkat tangan, dia disebut orang yang menyerah, ya. Angkat tangan, itu tunduk, udah beres, saya kalah deh, saya nyerah, dia angkat tangan. Ya, itu salah satu bentuk taslim, itu seperti itu. Tetapi kalau dikaitkan dengan Islam, oh tidak seperti itu. Kalau tadi contoh orang yang kalah perang itu dia terpaksa, dia berserah diri karena terpaksa, sudah nggak ada jalan lain kecuali itu. Ya. Orang yang Islam itu orang yang mempunyai bentuk ketasliman dalam dirinya, dia berserah diri. Jadi dia dengan sadar berserah diri, bukan setelah kalah, bukan setelah ada problem kemudian dia berserah diri kepada Tuhan, tidak. Sebelum ada problem pun dia sudah taslim kepada Tuhan. Yaitu itu yang saya pahami, bukan definisi nama loh ya. Kalau nama sih agama apa, Islam gitu. Tapi bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud Islam adalah ketundukan kepada Tuhan. Tidak pakai nama juga. Nanti dikenal di dalam saya belajar tentang Islam itu macam-macam. Ada Islam fitri, ada Islam ilmi, ada Islam amali. Islam fitri itu orang yang selalu mengikuti kebenaran yang disuarakan oleh hati kecilnya, oleh sanubarinya, oleh nuraninya. Maka dia disebut orang yang taslim juga, meskipun dia belum mengenal apakah agama Islam itu. Dia disebut sebagai Islam fitri, ya. Jadi kita jangan terjebak kepada masalah nama. Nama tidak menjamin apa-apa kok. Dia sebagai identitas yang membedakan dari kelompok lain, ya. Itu perlu adanya pembedaan di dalam di dalam dinamika sosial, di dalam bermasyarakat itu perlu beda. Oh, dia orang Islam, oh dia orang Kristen, sehingga kita bisa berinteraksi dengan lebih baik. Tapi bukan jaminan. Nama itu tidak menjamin apa-apa. Karena yang menjamin adalah bagaimana perjuangan seseorang untuk taslim. Ya, bahkan meskipun namanya bukan Islam. Kalau ihsan itu kata dasarnya hasan. Hasan itu baik, tapi itu mana balaghah. Mana istilahnya, terminologinya, ihsan itu orang yang dia sudah nggak punya diri. Jadi yang ada pada dirinya adalah Tuhan. Kehendaknya adalah kehendak Tuhan. Dirinya sudah menyatu dengan Tuhan dalam kehendak, maksudnya bukan menyatu dalam makna fisik, eksistensi, wujud, bukan, tetapi menyatu di dalam kehendak, keinginan, kebijakan, sikap-sikap, ya, sehingga yang dalam dirinya itu yang berkuasa bukan dirinya, tapi Tuhan yang berkuasa dalam dirinya. Dia merelakan Tuhan menguasai dirinya. Itu orang yang saya pahami sebagai orang yang ihsan. Terakhir,
yang nomor ke-9 dari Mas Dev. Waduh. Segera pamit Ciwo. Oh ya. Terima kasih kepada semua partisipasinya dan mohon maaf atas semua kekurangannya. Semoga kita dipersaudarakan dalam kebenaran dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah audiens berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 9 Desember 2010 bersama teman sering kita Siwo Agus Hidayat. Insyaallah kita akan jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105.8 Line FM.